Coba bayangkan, setiap hari kamu diberikan pilihan untuk menjadi orang lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Perancang furnitur Wei ada rahasia yang tidak diketahui orang. Setiap hari bangun tidur dia akan berubah menjadi orang lain. Entah itu usia, kewarganegaraan, jenis kelamin, orang tua atau anak kecil, sampai bisa menjadi wanita, atau nenek-nenek. Pastinya dia akan selalu berbeda dibanding hari sebelumnya. Kadang muda dan tampan, kadang tua dan lemah. Setiap hari ia harus terbiasa dengan identitas yang baru. Bayangkan, jika seperti ini terus bagaimana Anda menjalinkan hubungan? Hari ini Wei bangun dari tidurnya. Kemarin adalah dia yang tampan. Sekarang menjadi orang tua yang matanya sudah redup. Untungnya perempuan yang di sampingnya masih belum bangun. Dia langsung lari dari tempatnya. Kondisi matanya hari ini sudah melebihi 700. Membuka laptop merekam keadaannya hari ini. Setiap hari dia selalu merekam penampilan yang asing. Berharap semua ini akan berakhir secepatnya. Semua ini dimulai semenjak ia berumur 18 tahun. Hari itu ia terbangun. Tidak ada pertanda, tidak ada peringatan. Tiba-tiba menjadi seperti itu. Lelaki yang di dalam kaca membuat ia kaget. Dia mencari ibunya menangis dan sedih. Ibunya memeluk dan menenangkannya. Semenjak hari itu seluruh teman dan keluarganya, sampai rumah sakit pun, merasa ia adalah orang gila. Hanya ibu yang percaya keabdanya, merawatnya dengan baik. Semenjak hari itu pun, Wei meninggalkan seluruh kehidupan sosialnya. Demi dapat menyesuaikan identitasnya, orang rumah membelikannya berbagai macam jenis baju dan dalaman. Setelah dia menghilang, teman baiknya selalu mencarinya. Setelah mengetahui hal ini, dia tidak kaget, tetapi menertawakannya. Menurutnya ini adalah hal menarik. Hari ini Wei menjadi gadis yang cantik. Temannya Zhen Yu memiliki niat yang tidak baik. Langsung berkata, nanti malam kita berdua mencoba, menurutmu gimana? Wei langsung menolaknya. Pandangan menghina dan berpikir, saya menganggap kamu teman. Tetapi kamu ada niat jahat dengan saya. 3 tahun kemudian, mereka berdua mendirikan sebuah kantor desain. Dan termasuk sukses. Hari pertama kantor buka, Wei menjadi orang yang berpenampilan dewasa. Dan jatuh cinta dengan karyawannya sendiri. Semenjak hari itu, setiap hari dia datang ke toko untuk memilih furnitur. Demi menguji perempuan ini, apakah cocok dengannya. Perbuatan perempuan ini di luar dugaan dia. Guangzi melayani setiap pelanggan. Tidak membedakan umur dan penampilan. Selalu melayani dengan senang hati. Wei memutuskan untuk mengejarnya. Tetapi tubuhnya menjadi penghalang. Dan dia memutuskan ketika berubah menjadi pria tampan. Baru mengejar Guangzi. Setelah puluhan hari, dia berubah menjadi memiliki wajah seperti artis. Model rambutnya pun menjadi begitu mendukung. Berjalan ke sampingnya dan melihat dia. Dan membeli kursi yang termahal di dalam toko itu. Setelah Guangzi membantunya mengangkat sampai mobil. Dan meninggalkan. Pertanyaan Wei membuat dia terbingung. Memaksa Guangzi untuk menemaninya makan. Kalau tidak dia tidak akan kesini lagi. Tidak berdayanya Guangzi menyetujuinya. Malam Wei membawanya ke dalam pabrik desainnya. Guangzi terkejut. Ternyata pria yang di depannya ini adalah perancangnya. Karena itu mereka menjadi lebih dekat. Setelah mereka selesai makan, Wei mengantarnya pulang. Sangat jelas Guangzi memiliki kesan yang baik untuknya. Setelah berpisah Guangzi di rumah merasa senang. Ternyata dia dikejar oleh pria tampan. Dia teringat masa sekolahnya. Wei mengirim pesan. Mengajaknya besok sore jam 6 makan bersama. Guangzi ragu-ragu sebentar lalu menyetujuinya. Wei mengatur alarmnya. Meminum banyak minuman yang membuat segar. Dia tidak boleh tertidur. Esok harinya, Wei datang. Mereka berdua melewati hari yang menyenangkan. Dan meneruskan makan di pabrik. Tiba-tiba lampu menyala. Zhen Yu dia membawa makanan ke pabrik. Melihat makanan yang ada di atas meja dikira itu punya Wei. Mereka berdua bersembunyi di samping. Melihat Zhen Yu melakukan hal yang tak senonoh. Guangzi merasa malu. Dan menyalahkan Wei. Berkata, ternyata membuat kursi yang aneh. Penggunaannya seperti itu ya? Wei menjelaskan dengan canggungnya. Setelah Zhen Yu pergi, Guangzi mainkan kursi itu lalu pergi. Wei merasa malam ini dia tidak bisa tertidur. Dia sudah tidak tidur selama 51 jam. Esoknya mereka masih bertemu. Wei membawa Guangzi ke toko sweater ibunya. Mereka berdua merasa bahagia dan senang. Malam ketika menunggu bis, Guangzi melihat ia terasa lelah. Seperti sudah lama tidak tidur. Wei berkata bertemu lagi besok.
Guangzi berkata besok ia ada urusan harus pulang terlebih dahulu. Dengan kecewanya ia mengantar Guangzi ke dalam bis. Baru jalan setengah bis berhenti. Wei mengejar dan naik ke bis. Ingin mengantarnya terakhir kali. Mereka berdua berjanji besok pagi sarapan bersama. Sampai rumah Wei memberanikan diri. Pertama kali mencium Guangzi. Dan dia tidak menolak. Dalam MRT menuju pulang. Wei kapan saja kemungkinan bisa tertidur. Setelah melihat foto Guangzi dia merasa menjadi semangat. Di Guangzi, kakaknya memberikannya hadiah. Ini membuat ia merasa malu. Tidak disangka kakaknya berpikir seluas ini. Dia tertidur dengan senyuman bahagia. MRT yang Wei tumpangi sudah sampai tujuan. Sudah 50 jam lebih tidak tidur. Dibangunkan oleh petugas. Tiba-tiba melihat penampilannya, menyalahkan diri mengapa bisa tertidur. Dan menjadi seperti ini. Keesokan paginya, Guangzi karena menunggu Wei menjadi telat kerja. Dia di sampingnya tetapi tidak berani untuk mengakui. Hanya bisa melihat dia pergi. Semenjak hari ini, Wei seperti hilang tiba-tiba. Hati Guangzi berdebar-debar. Setelah beberapa saat, Wei menjadi wanita lain. Dan mendekatinya. Dan membawanya ke tempat mereka dulu. Dan memberi rekaman videonya kepada Guangzi. Orang yang normal mana mungkin bisa percaya. Guangzi bicara dengan kejam. Dan menginginkan mereka berdua tidak bertemu lagi. Dan meminta wanita ini menyampaikan kepada Wei. Bisa-bisanya menggunakan cara ini untuk membohonginya. Hal seperti ini sudah terbiasa bagi Wei. Tetapi ia merasa sangat sedih. Kehidupannya kembali seperti dulu. Guangzi juga mencari berbagai informasi. Apakah benar memang ada penyakit seperti itu? Ketika makan bersama dia melihat meja di depannya. Dia teringat Wei. Memutuskan malam ini harus mencari tahu sebenarnya. Dia masuk ke dalam pabrik. Memberanikan diri untuk menekan bel. Yang membuka adalah wanita lain. Demi mencari tahu kebenarannya. Guangzi merasa tidur semalam dengan wanita yang ada di depannya ini. Keesokan harinya, dia terbangun. Dan memang seperti apa yang dibilang Wei. Dia berubah menjadi orang lain. Kali ini Guangzi tersenyum. Wei masih menjadi Wei yang dulu. Hanya saya ia sakit. Beberapa bulan setelah itu, setiap harinya Guangzi hidup dengan orang yang berbeda. Bertato menjalani hidup yang tidak disangka. Terkadang Wei bisa menjadi anak kecil. Dan sangat lucu. Minum bir hanya bisa diisi dengan botol susu. Kalau tidak akan ditegur oleh pelayan. Perubahan tubuhnya membuat kapasitas minum alkohol Wei menurun. Hanya sedikit saja bisa mabuk. Dengan permintaan temannya, semua ingin bertemu dengan pacar Guangzi. Dan pas-pasannya hari ini Wei berubah menjadi ibu-ibu. Ingin tidur dan bertukar lagi. Tetapi bagaimanapun dia tidak bisa tertidur. Acara sudah hampir selesai. Wei masih belum datang juga. Tiba-tiba ada tangan yang menggenggam Guangzi. Menganggukkan kepala memberi isyarat. Wei menjadi orang Jepang. Agak sedikit tampan. Penampilannya seperti orang sukses. Membuat Guangzi menjadi semakin tertarik. Mereka berdua berfoto bersama. Merekam bersama. Hari ini kakak Guangzi melihat handphonenya, melihat bahwa Guangzi mengganti-ganti pacar. Di persimpangan jalan, Wei menelpon Guangzi, menyuruhnya menebak manakah dirinya. Guangzi merasakan rasa asing. Bagaimana juga tidak kecari Wei. Tiba-tiba ada tangan yang dingin menggenggamnya. Dia terkejut dan bingung merasa takut. Dan tidak bisa yakin apakah pria di depannya adalah Wei. Demi menyesuaikan penampilannya yang berbeda setiap hari. Guangzi tidak bisa fokus kepada pekerjaannya. Saat itu dia sering minum obat. Untuk mengkontrol suasana hatinya. Hari ini dia memberitahu semuanya ke Wei. Dia merasa bersalah kepada Guangzi. Malam ini dia memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya. Dia tidak ingin membuat Guangzi sakit. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Wei tidak pernah mencari Guangzi lagi. Dia seperti menghilang begitu saja. Saat itu Guangzi sudah membaik. Dia sudah stop minum obat. Bekerja normal. Lari olahraga, belajar bahasa baru. Tetapi seluruh jalan yang pernah ia lalui. Memori tidak bisa hilang. Dia hanya bisa memberitahu kakaknya semua masalah ini. Dia seperti anak kecil. Ingin melupakan hal yang dulu pernah terjadi. Sebagaimana ingin melupakannya. Memori seperti luka. Selalu ada di benaknya. Tidak bisa hilang. Dia bertanya kepada ayahnya. Apakah rindu dengan mendiang ibunya? Ayah berkata, jika satu orang hanya melihat penampilannya,
Tidak bisa melihat apapun. Harus bertanya kepada diri sendiri apakah ingin tua bersamanya. Kata-kata ini membuat Guangzi tersentuh. Ketika kerja, mendengar lagu yang dinyalakan si pembersih, air matanya mengalir dengan sendirinya. Pemuda itu merasa bingung. Guangzi memberanikan diri, datang ke Perancis. Ketika membuka pintu, pria yang di depan matanya membuat ia merasa asing. Setelah masuk ke kamar, melihat pajangan di dalamnya, dia memastikan bahwa pria yang di depannya ini adalah Wei. Dia sudah menutup dirinya. Guangzi pelan-pelan menggenggam tangannya, memberitahunya bahwa dia sudah tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Seluruh badan Wei bergetar. Membuka mulut saja sudah kacau. Semenjak itu mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Guangzi setiap hari sudah terbiasa dengan penampilan baru dan hati baru.